Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Para jemaah hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada malam hari ini kembali kita akan membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Hadis-hadis yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Kenapa kita mengkhususkan tauhid uluhiyah dari tauhid yang lainnya? Karena sebab tauhid uluhiyah inilah terjadinya pertentangan antara orang-orang musyrik dengan ahli tauhid. Karena tauhid uluhiyah inilah terjadinya jihad di zaman Nabi SAW, karena mereka menentang tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah tauhid uluhiyah itu didefinisikan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika ditanya oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Karenanya orang-orang musyrik jahiliyah dahulu mereka enggan untuk meyakini dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena mereka tahu makna dari tauhid, makna dari kalimat la ilaha illallah adalah tauhid uluhiyah. Sehingga mereka mengatakan, wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak ini menjadi satu? Kalau kami meyakini tauhid, atau kalau kami meyakini dan mengucapkan la ilaha illallah, maka apa gunanya sembahan-sembahan yang kami sembah selama ini? Jadi mereka tahu bahwasanya la ilaha illallah itu adalah tiada Tuhan atau tiada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sehingga sebuah kesalahan yang fatal ketika seseorang menterjemah kalimat la ilaha illallah dengan mengatakan tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesalahan yang sangat fatal. Kalau seandainya terjemahan itu benar, maka orang-orang Quraisy jahiliyah mereka tidak akan enggan, mereka tidak akan menentang untuk mengucapkan dan meyakini kalimat la ilaha illallah itu. Karena mereka juga meyakini Allah menciptakan, Allah mematikan, Allah memberi rezeki. Kalau seandainya itu terjemahannya, maka mereka akan mengucapkannya. Tapi terjemahannya yang tepat adalah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan lafaz Allah itu sendiri berasal dari kata ilahun. Berasal dari kata ilahun.
lafaz Allah. Sehingga la ilaha illallah, Allah itu sendiri artinya yang berhak diibadahi, ma'luhun, yang diibadahi, ma'luhun. Nah, jadi inilah sebab kenapa kita membahas tauhid uluhiyah. Nanti insyaallah setelah menghabiskan hadis-hadis ini, kita akan membahas tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat seperti akidah, lumatul i'tiqad, ya, yang itu berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini juga sekarang, di zaman sekarang ini terjadi pertentangan yang sangat dahsyat antara orang-orang musyrik penyembah kuburan, walaupun mereka tidak mengatakan kami tidak menyembah kuburan, tapi sejatinya mereka adalah menyembah kuburan. Dengan ahli tauhid yang mendakwahkan tauhid uluhiyah ini, pasti akan dibenci sebagaimana Nabi SAW dahulu. Maka ketika kita sudah mengenal dakwah tauhid jemaah, maka kita harus lebih bersabar. Pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ujian kita tidaklah lebih berat seperti ujian Nabi SAW. Nabi SAW ketika mendakwahkan tauhid uluhiyah ini, ujiannya sangat besar sekali. Dilempar dengan batu berdarah, kemudian giginya pun patah atau tanggal, kemudian dilempar dengan isi perut onta karena mendakwahkan tauhid uluhiyah. Di zaman sekarang kita nggak pernah diuji seperti itu. Dari ujian Nabi SAW lebih berat daripada ujian kita mendakwahkan atau meyakini tauhid uluhiyah ini. Dan dengan kita memperkuat tauhid uluhiyah ini jemaah, kita akan dengan mudah ketika ada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, kita akan mudah mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Orang-orang yang tidak meyakini atau tidak kuat dalam keyakinan tauhid uluhiyah ini, maka mereka akan mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami ingkari. Ya. Orang-orang sekarang yang enggan untuk sholat berjamaah atau enggan untuk sholat total, sama sekali tidak mau sholat misalnya, tidak berpuasa dan seterusnya, itu kenapa? Sebabnya karena tidak bertauhid uluhiyah ini. Ya. Mereka tahu sami'na, kami dengar bahwasanya sholat itu wajib. Mereka akan mengatakan wajib, tapi mereka tinggalkan puasa itu wajib, zakat itu wajib misalnya. Sami'na, kami tahu. Wa asaina, tapi kami selisih, enggak mau mengerjakannya karena malas kah atau apa. Nah, itu kenapa? Karena di dalam hatinya belum belum tertancap dengan kuat tauhid uluhiyah. Bahkan mereka belum mengenal tauhid uluhiyah. Nah, dan lihat para sahabat. Dan inilah yang didakwahkan oleh Nabi SAW. Para sahabat dibimbing, digembleng oleh Nabi SAW untuk bertauhid uluhiyah ini. Sehingga di Madinah dengan mudah mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau ada perintah puasa akan turunnya di Madinah, mereka dengan mudah melakukan berpuasa dan seterusnya, ibadah-ibadah yang lain, karena sudah tertancap kuat tauhid uluhiyah ini. Nah, karenanya jemaah, semangatlah kita selalu bersemangat untuk mempelajari tauhid uluhiyah dan tauhid yang lainnya, asma wa sifat. Dan itulah kebanyakan isi kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah tentang tauhid uluhiyah. Usul salasa, al-qawaidul arba',
kemudian kitab tauhid, Kasyfus Syubhat. Itu semua isinya adalah tauhid uluhiyah. Makanya nggak heran kita yang mendakwakan tauhid uluhiyah ini digelari dengan Wahabi. Ya, nggak heran. Nah, para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, hadis yang ke-13 pada malam hari ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Umma Habibata wa Umma Salamata dzakarata kanisatan ra'ainaha bil Habasyati fiha tasawiru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Ummu Habibah wa Ummu Salamah, semuanya ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzakarata, mereka menceritakan ada sebuah gereja yang mereka lihat di Habasyah. Dan di dalam gereja itu banyak sekali patung-patung, tasawir, banyak sekali patung-patung. Mereka cerita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna ulaika," mereka orang-orang Nasrani itu, "idza kana fihimur rajulus salih," ketika di tengah mereka ada orang-orang saleh, famata, kemudian mati, banau ala qabrihi masjidan, maka mereka bangun di atas kuburan orang-orang saleh tersebut, kiai-kiai mereka misalnya, tuan guru mereka atau ustadz-ustadz mereka yang mereka anggap saleh, mereka bangun masjid. Mereka bangun masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar, mereka pun membuat patung-patung, ya, patung-patung yang serupa dengan orang soleh yang sudah mati tersebut, yang sudah meninggal dunia itu. Nabi SAW mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah, mereka itulah orang-orang yang menjadikan kuburan wali, kuburan kiai, kuburan tuan guru, ustaz dan seterusnya, dibangun di atasnya masjid. Mereka itu adalah syirarul khalq, makhluk yang paling buruk. Ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika hum syarrul bariyah, orang-orang musyrik adalah orang-orang syarrul bariyah, manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, hadis ini jemaah ada beberapa catatan atau faedah dari hadis di atas. Yang pertama adalah peringatan keras untuk kaum muslimin agar tidak ghulu berlebihan dengan orang-orang saleh. Agar tidak ghulu atau berlebihan dengan orang saleh. Di antara bentuk ghulu orang-orang saleh mungkin sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Di antara bentuk ghulu kepada orang saleh adalah menjadikan kuburannya tempat ibadah. Ya. Menjadikan kuburan orang saleh tersebut tempat dia beribadah, bahkan berkeyakinan ibadah di sini di dekat kuburan orang saleh tersebut lebih afdal daripada di masjid. Dan ini ada keyakinan seperti ini di zaman sekarang. Nah, dan keyakinan-keyakinan seperti ini sudah ada keluar dari lisan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu tentunya. Ya. Dan juga kenapa dilarang ghulu, ya, kepada kuburan orang-orang saleh? Maka pasti kuburan tersebut akan dijadikan seperti berhala yang disembah, ya, seperti berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa qissatu salihin, dan kisah orang-orang saleh yang dijelaskan atau yang telah ada di zaman Nabi Nuh alaihi salam, yang telah ada di zaman Nabi Nuh alaihi salam,
Yang juga pengikut-pengikut orang soleh tersebut, mereka membuat patung orang-orang soleh tersebut. Ya, mereka menjadikan patung yang persis mukanya seperti orang-orang soleh yang meninggal dunia itu. Alasan mereka yang pertama adalah untuk dijadikan kenang-kenangan. Ya, alasan mereka yang pertama adalah untuk dijadikan kenang-kenangan. Sama seperti di zaman sekarang, mereka melukis menggambar kiai mereka, bahkan ditaruh di depan mereka sholat. Ya, katanya agar kita lebih khusyuk melihat syekh kita atau melihat guru kita atau melihat kiai kita dan seterusnya, agar kita lebih khusyuk katanya. Dan itu hukumnya haram tentunya. Dan ingat, terjadinya kesyirikan pertama kali karena sebab itu. Ya, karena sebab itu. Kemudian selanjutnya, peringatan yang sangat keras dari fitnah taswir. Ya. Fitnah taswir yaitu fitnah gambar atau fitnah patung. Ya. Imam Al-Hafiz Ibn Rajab dia berkata, "Fataswiru suwari ala mithli suwaril anbiya'i was salihin." Membuat patung seperti rupa anbiya dan salihin, para nabi, membuat patung para nabi, patung orang-orang saleh untuk tabarruk dan istishfa', minta syafaat, muharramun fi dinil Islam. Hukumnya haram di agama Islam. Wa huwa min jinsi ibadatil awthani. Dan itu termasuk salah satu jenis menyembah berhala. Dan inilah yang disebutkan di hadis di atas. Mereka lah orang-orang yang manusia yang paling buruk. Karenanya lah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dia berkata, "Inna la nadkhulu kanaisakum." Kami tidak mau sama sekali masuk di gereja-gereja kalian min ajlis suwaril lati fiha. Karena ada patung di dalamnya. Ya. Maka kebalikannya, kalau nggak ada patung, hilang patungnya, nggak ada sama sekali, maka boleh masuk. Ya. Kalau ada patungnya, maka haram hukumnya. Nah. Dan inilah juga alasan para ulama, sebagian ulama di zaman sekarang itu mengharamkan foto. Ya. Dikhawatirkan nanti, terutama fotonya orang-orang saleh misalnya, dikhawatirkan nanti akan ada kesyirikan lewat foto tersebut. Bahkan sudah ada terjadi foto-foto orang saleh itu dijadikan jimat. Ya, bahkan penglaris. Kan di warung-warung ada warung-warung itu fotonya besar, atau di rumah-rumah fotonya besar. Nah, katanya untuk agar jin hilang misalnya atau lari. Yang lari adalah malaikat. Ya, bukan jin. Nah. Dan di sebagian ulama juga membolehkan foto. Ya, sebagian ulama juga membolehkan foto. Jadi hukum foto itu jemaah belum final. Maksudnya belum ada ijma foto kamera-kamera itu. Belum ada ijma akan keharamannya. Ya. Belum ada ijma, sehingga tidak boleh kita jadikan itu barometer kesalafian seseorang. Ya. Tidak boleh kita masukkan sebagai manhaj. Seolah-olah kalau orang yang berfoto keluar dari manhaj salaf. Ya. Jadi yang menjadi barometer kesalafian seorang itu adalah mengingkari ijma. Ya, mengingkari ijma atau perkara-perkara yang sudah disepakati oleh para ulama. Nah, kalau kita tinggalkan itu, maka kita keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah. Dan emang ada
masalah fikih yang sebagai barometer salaf, kesalafian seorang. Dan itu dicantumkan dalam kitab manhaj para ulama, kitab akidah para ulama seperti usul Al-Muzani dan selainnya, yaitu masalah khuf, mengusap khuf, ya. Karena ada sebagian kelompok mengingkari mengusap sepatu, atas sepatu itu diusap ketika pergi safar misalnya atau tidak safar, ya. Dan ini masalah fikih, ya. Nah, kalau kita mengingkari itu keluar dari salaf, keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ini masalah fikih. Emang, iya, karena itu sudah jelas, ya. Hadis yang menjelaskan tentang hal itu sudah mutawatir. Hadis yang sudah melahirkan keyakinan, ya. Sehingga jemaah kita nggak boleh terlalu kaku dalam masalah foto dan tidak foto. Ya, silakan berkeyakinan memposisikan dirinya dengan keyakinan masing-masing. Ya, jadi nggak boleh. Saya nggak mau kajian di situ lagi karena membolehkan foto, ya, atau membolehkan video. Dahulu mereka mengharamkan video, sekarang video, nah, ya kan? Nah, itu sangat-sangatlah sebuah kekakuan dalam beragama. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, peringatan yang sangat keras dari menjadikan kubur itu sebagai tempat ibadah. Masjid di sini maksudnya adalah bukan yang dimaksud adalah harus masjid gitu, enggak. Masjid itu adalah tempat sujud. Tempat sujud berarti ibadah. Ya. Jadi menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ya, itu tidak dibolehkan. Seperti tempat baca Al-Qur'an. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti kuburan? Karena Rasulullah, ya, meyakini bahwasanya kuburan itu bukan untuk tempat baca Al-Qur'an. Ya, bukan tempat untuk ibadah. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan engkau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya kalau rumah kita nggak ada ibadah sama sekali di dalamnya, maka seperti kuburan. Nah, fa inna syaitana yanfiru min al-bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena syaitan akan lari terberit-berit dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Nah. Dan kita lihat jemaah, kuburan-kuburan Sunan itu, Sunan Ampel kan, Sunan Bonang dan seterusnya, ya, itu terjadi di zaman sekarang, dijadikan sebagai tempat ibadah. Bahkan tidur-tiduran di situ, bahkan menghatamkan hafalan Quran yang mereka di situ. Ya, mungkin ini lebih utama kata mereka, menghatamkan Al-Quran di dekat kuburan wali daripada di masjid misalnya atau di rumahnya. Ya. Bahkan sebelum masuk ada tulisan di Ampel itu, ya. Ada tulisan sebelum masuk dalam kuburan itu hendaklah menundukkan kepala. Ya, untuk menghormati juru kunci yang sudah meninggal dunia. Nah, itu dikubur di dekat pintu masuk. Ya. Dan di kerannya itu tertulis juga di atas kerannya itu sambungan air Zam-Zam dari Mekah katanya. Saya baca sendiri, saya pernah masuk situ. Ya, bukan untuk ibadah tapi karena di situ murah-murah pakaian. Ya. Nah, para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala.
Nabi SAW juga di akhir hayatnya jemaah, ya. Jadi Nabi tidak hanya mendakwakan tauhid uluhiyah ini di Mekah saja, enggak. Ya, tapi memprioritaskan dakwah tauhidnya di Mekah 13 tahun kepada para sahabat. Apakah ketika pindah ke Madinah enggak tauhid uluhiyah lagi? Enggak, jemaah. Bahkan di akhir hayat Nabi SAW mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nah, jadi terlaknat orang-orang yang menjadikan kuburan wali itu sebagai tempat ibadah. Bahkan mereka jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan mereka sudah nabung untuk pergi ke sana. Ya. Bahkan lebih ramai daripada masjid isinya. Bahkan kuburannya itu seperti pelaminan, bahkan lebih indah. Ya. Nah. Kemudian yang terakhir, al-masajidul mabniyatu 'alal kubur laha suratan. Masjid yang dibangun di atas kubur, ya, ada dua gambaran. Yang pertama, ayyakunal qabru sabiqan lil masjid. Kuburan itu terlebih dahulu ada, baru kemudian bangun masjid. Ya. Jadi kuburan itu dahulu ada, baru kemudian bangun masjid. Fayubnal masjidu 'alal qabr. Fala budda min izalati hadzal masjid bi ijma'i ahli ilm. Maka yang harus dirobohkan adalah masjidnya, bukan kuburannya. Ya. Yang harus dirobohkan, dirusakkan adalah masjidnya. Ya. Ketika kita mengatakan seperti ini jemaah, jangan langsung nanti datang ke masjid itu antum robohkan semua, ya, jangan. Dan ini terjadi dahulu di Al-Furqan, ya. Baru belajar seperti ini langsung besok-besoknya, ya, kuburan yang diagungkan di sana dekat Pondok Al-Furqan itu dihancurkan oleh murid. Nah. Nah, untuk mengamalkan yang seperti ini jemaah, kita lihat maslahat dan mafsadatnya. Ya. Kita lihat maslahat dan mafsadatnya. Nah. Bahkan Imam As-Suyuti, lihat, Imam As-Suyuti inilah imam mazhab Syafi'i jemaah. Makanya orang-orang Asy'ari itu nggak mau berakidah seperti akidahnya Syafi'i, ya. Karena mereka tahu kali, ya. Akidahnya Syafi'i itu akidah sanad. Ya, seperti Imam Suyuti ini misalnya, akidahnya akidah sanad. Dia mengatakan masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan itu harus dihilangkan, harus dirobohkan. Ini tidak ada khilaf antara para ulama yang ma'ruf, kata beliau rahimahullah. Wa tahrumu wa la tasihhu salatu fi hadhihi al-masajid. Enggak sah salat di masjid itu. Ya. Maksudnya apa, jemaah? Misalnya ini masjid. Di situ ada kuburannya. Pokoknya dalam masjid itu ada kuburannya. Ya, itu enggak sah salat di dalam masjid itu. Dan di sini ada jemaah yang seperti itu. Ya. Di bawahnya itu ada kuburan. Nah, tempatnya di mana? Rahasia. Nah. Yang tahu, yang enggak ya. Nah, kemudian gambaran yang kedua, ayyudfana ar-rajulu fil masjid. Kalau tadi kan kuburannya dulu sudah ada, baru kemudian datang bangun masjid. Sekarang gambaran yang kedua, masjidnya dulu. Ya, masjidnya dulu, baru kemudian dia mengubur, ya, manusia di dalam masjid itu. Fayahrumud dafnu fil masjid. Haram hukumnya mengubur, ya, di dalam masjid. Nah. Bahkan Imam Nawawi,
Imam Nawawi mengatakan hafrul qabri fil masjid fa haramun syadidat tahrim. Menggali kuburan di dalam masjid untuk mengubur manusia atau orang saleh dan seterusnya haram syadidat tahrim. Ya, keharamannya sangat keras. Nah, sehingga di sini fa imma ayyum basyal qabru in kana jadidan. Nah, kalau sudah ada seperti itu, maka kuburannya kalau masih baru kuburannya, maka dipindah. Kalau kuburannya masih baru. Wa ayyusaw au yusawwiya au yusawwa bil ardi hatta la yabqa syai'un min ma'alimihi. Kalau emang sudah lama misalnya di kitab ini ya. Nah, ini di Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau sudah lama, bahkan misalnya kita yakin sudah nggak ada lagi, tulang belulangnya sudah jadi tanah semua misalnya, ya, maka diratakan saja, hatta la yabqa syai'un min ma'alimihi, sampai nggak ada terlihat itu adalah kuburan, ya, sampai nggak ada terlihat atau nggak ada orang mengatakan ini adalah kuburan. Nah, saking sudah rata gitu. Itu kalau kita yakin sudah nggak ada sama sekali, itu sudah jadi tanah. Nah, Allahumma shalli. Nah, sekarang banyak orang berdalil ya, mereka yang kita kok dilarang sholat yang ada di dalam masjidnya kuburan misalnya. Kok kita dilarang sholat? Padahal Masjid Nabawi di dalamnya itu ada kubur Nabi, ya, dan 2 sahabatnya. Nah, maka kita katakan Nabi SAW tidak pernah berwasiat untuk dikubur di dalam Masjid Nabawi. Ya, nggak pernah. Nabi SAW itu dikubur di luar masjid, ya, di luar masjid, yaitu di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena para nabi itu jemaah, di mana mereka meninggal di situ mereka dikubur. Itu para nabi, ya. Karena Nabi SAW meninggal dunia di saat, ya, atau di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha, bahkan di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, yang memasukkan kuburan Nabi, ya, ke masjid itu adalah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, walam yakun bil Madinah ahadun minas sahabat. Sahabat yang masih hidup di zaman itu yang tidak sedang berada di Madinah, mereka mengingkarinya. Ya. Mereka mengingkarinya karena pemimpin jemaah, pemimpin. Ya, Al-Walid bin Abdul Malik itu pemimpin pada saat itu. Ya. Jadi mereka mengingkari, nggak mau memasukkan kuburan Nabi itu sebagai masjid gitu. Ya. Dan pada saat itu tidak ada sahabat di Madinah. Ya. Dan Nabi SAW jemaah berdoa, ya, la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku seperti berhala yang disembah. Maksudnya jangan dijadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Dan doa ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di zaman sekarang, bahkan dia sampai akhir zaman. Ya. Kuburan Nabi SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan ada yang orang ingin mencuri jasad Nabi, ya, melalui bawah tanah. Ya. Nah.
Tapi tetap dijaga oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekarang tidak sembarang orang bisa masuk ke situ. Ya. Paling bisa masuknya kan itu dibuat pagar, 3 pagar atau 3 ini. Ya. Itu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan berhenti aja sebentar di situ sudah dilarang oleh askarnya di situ, ya polisinya di situ. Nah, makanya orang-orang sufi itu mereka zikir menghadap kuburan Nabi di luar ya, di pelatarannya itu. Kan ada videonya itu dilarang kan? Dia dilarang. Oh ya seperti inilah Wahabi katanya. Nah. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Itulah sedikit tentang hadis yang ke-13. Sekarang hadis yang ke-14. Kita akan bahas singkat. Dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa yang paling bahagia dengan syafaatmu kelak pada hari kiamat? Maka Rasulullah mengatakan, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah." Yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah, siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi, dengan ikhlas dari hatinya. Ya. Nah, di sini bisa disimpulkan jemaah bahwasanya orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak adalah orang-orang yang bertauhid semata. Ya, walaupun dia meninggal dunia dalam membawa dosa besar, tapi dia ahli tauhid. Nah, dari sini ahli tauhid itu jemaah nggak harus dan nggak ada yang maksum kecuali para nabi. Ya, tidak ada yang nggak pernah bersalah ahli tauhid kecuali para nabi. Bahkan akan ada ahli tauhid yang meninggal dunia membawa dosa besarnya. Dan orang-orang seperti itulah yang akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, "Syafaati yaumal qiyamah li ahli al-kabair min ummati." Ya. Syafaatku, di antara syafaatku kelak adalah akan didapatkan oleh orang-orang pelaku dosa besar dari umatku. Nah, pelaku dosa besar dari umatku. Nah, jadi mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka-mereka yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala enggak akan dapat syafaat. Walaupun mereka teriak-teriak di zaman sekarang kan, madad madad ya Rasulullah. Madad madad ya. Dijadikan nyanyian ya kan. Nah, syafaatmu wahai Rasulullah itu syirik. Minta syafaat ke Nabi itu syirik. Syafaat itu qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, semua syafaat itu adalah milik Allah. Ya. Milik Allah. Syafaat itu ada 2. Yang pertama syafaat syar'iyyah tsabitah, syafaat yang syar'i. Dan ini ada di qawaidul arba' jemaah. Ya, qawaidul arba'. Makanya para penuntut ilmu sangat ditekankan, ya, terutama para santri yang fokus belajar, ya. Itu sangat ditekankan untuk menghafal itu, qawaidul arba', usul salasa. Ya. Nah, ya, syafaat yang pertama syafaat yang disyariatkan. Yang kedua syafaat yang syirik, yang tidak disyariatkan, yang dinafikan, yang ditiadakan. Nah,
Nah, syafaat yang disyariatkan, syafaat pada hari kiamat yang sudah ada dalilnya, di antara adalah ada syafaat yang khusus untuk Nabi, ya. Ada syafaat yang juga para nabi yang lain juga memilikinya. Dan ingat, tentu itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semua syafaat itu milik Allah yang Allah berikan kepada nabinya, ya, para rasul. Di antara syafaat yang khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat yang agung. Ya, yaitu syafaat yang sering kita baca, yang sering kita minta untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah azan, doa setelah azan, ya. Ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, itu. Maqaman mahmud maksudnya adalah syafaat uzma tadi. Ya. Yaitu syafaat apa? Syafaat untuk orang-orang yang ada di padang mahsyar kelak. Kan Nabi Adam nggak bisa, Nabi Ibrahim nggak bisa, Nabi Nuh nggak bisa, ya, Nabi Isa nggak bisa. Yang hanya memiliki syafaat itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sujud di depan Allah Subhanahu Wa Taala meminta supaya dipercepat, ya, supaya dipercepat hisab, ya, perhitungan. Karena saking dahsyatnya jemaah di padang mahsyar itu, di atas kepala 1 mil matahari, sekarang aja yang bermil-milan, ya, ribuan mil mungkin. Panasnya bukan main, ya, panas sedikit salah, hujan salah. Terlebih lagi di Kalimantan ini nggak karuan, ya kan, ininya tidak menentu gitu maksudnya. Kadang hujan, kadang panas. Kalau panasnya bukan main, ya, gitu kan. Itu saja sudah panas sekali, ya. Apalagi di padang mahsyar yang keringat kita kelak itu di zaman di waktu itu tergantung amalan soleh kita, ya. Nah, ini yang khusus untuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asy-syafa'atul uzma ini. Yang kedua, syafaat li ahli jannah ay yadkhulul jannah. Ya. Syafaat untuk ahli surga agar masuk surga. Yang ketiga, syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya untuk masuk surga dari pintu kanan. Mimman la hisab alaihi. Ini yang tidak dihisab. Ya, ini yang tidak dihisab. Yang keempat, syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kepada pamannya Abu Thalib. Ya, apakah syafaatnya dipindah ke surga? Enggak. Syafaatnya adalah untuk meringankan azabnya saja. Ya, untuk meringankan azabnya. Makanya sebagian kiai di zaman sekarang mengatakan ternyata di neraka juga ada maulid Nabi katanya. Ya. Di neraka juga ada maulid Nabi. Maksudnya apa? Mencintai Nabi, merayakan maulid Nabi itu meringankan azab. Ya. Orang kafir yang mencintai Nabi saja seperti Abu Thalib, ya, paman Nabi SAW, karena mencintai dan menolong Nabi SAW, ya, walaupun dia kafir, diringankan azabnya. Bagaimana seorang muslim yang merayakan maulid Nabi, maka akan diringankan azabnya. Nah, kata mereka. Makanya ada maulid, di neraka pun ada maulid Nabi. Itulah saking demannya mereka dengan maulid, ya. Semua dilegalkan, ya kan. Silakan mereka merayakan maulid Nabi di neraka, ya. Makanannya adalah zakum, ya. Jajannya itu zakum. Minumannya adalah api, silakan. Ayadzambillah. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Masih bab syafaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.